Haleluya, shalom jemaat yang Tuhan kasihi. Nah, pada minggu ini kita mau terus selanjutnya merenungkan tiga esensi yang terpenting di dalam gereja, Saudara. Ya, masih ingat tiga esensi ini? Yang pertama adalah ibadah sejati. Ya, sebagai gaya hidup kita praktekkan, saudaraku, setiap hari. Ya, bersama-sama dengan kompak kita, ya, kita melakukan ibadah sejati. Kita mempersembahkan tubuh kita, ya, sebagai korban yang hidup, ya, yang berkenan, yang kudus. Ya, inilah ibadah kita yang sejati, saudara. Nah, praktekkan itu terus. Kemudian esensi kedua yang sangat penting dalam gereja adalah apa, saudara? Persekutuan sehari-hari. Karena kita adalah tubuh Kristus, saudaraku. Ya, anggotanya connect terus. Ya, sesering mungkin ya mereka bersekutu, saudara. Nah, praktekkan ini juga sebagai gaya hidup sehari-hari, saudara. Nah, yang ketiga, esensi yang ketiga yang sangat penting adalah apa, saudara? Melaksanakan amanat agung juga sebagai gaya hidup. Ya, ketika kita ada di tempat kerja kita, ya, saudara, kita, saudaraku, bersaksi, memenangkan jiwa. Ya, ketika kita ada di sekolah kita juga, saudaraku, memenangkan jiwa. Dan kita bawa jiwa-jiwa di tempat di mana, saudaraku, kita berada itu untuk kita jadikan mereka murid Kristus. Ya, itulah amanat agung. Ya, lakukan itu sebagai gaya hidup, saudara. Nah, up, in, out ini, tiga esensi ini, ya, dilakukannya secara simultan. Bukan satu-satu, saudara, ya. Bukan, oh saya mau ibadah dulu, ya, nanti persekutuan sama amanat agung, ya tidak perlu. Ya, nanti tunggu kalau udah waktunya. Bukan begitu, saudara. Atau ada yang berpikir, oh up-nya dulu, in-nya ya tunggu sampai beres. Ya Pak Edi, kita kompaknya masih sibuk dengan in. Ya, mengurusi problem-problem kita, masalah-masalah kita. Kita belum fokus ke out dah, belum fokus ke amanat agung. Nanti aja kapan-kapan kalau ada waktu. Tidak begitu, saudara. Ya, gereja mula-mula mempraktekkannya secara simultan. Mereka tiap hari berdoa, ya, tiap hari juga kumpul bersekutu, ya, saudara, ya, saling memberkati, saling menguatkan, ya, saudara. Kemudian mereka tiap hari juga bersaksi, ya, menginjil, memenangkan jiwa dan mengajar jiwa-jiwa baru itu pengajaran rasul-rasul. Ya, kalau kita namanya SPK, saya pengikut Kristus. Mereka jadi tiga hal ini dilakukan secara simultan. Bukan, saudaraku, satu-satu. Kalau saudara lakukan ini secara simultan, kompak saudara dahsyat. Ya, kompak saudara akan hidup sekali. Karena saudara menghidupi gaya hidup tubuh Kristus. Ya, kan tubuh Kristus begitu, saudara. Ya, dikatakan kalau kita, saudara, berpegang teguh kepada kepala, ya, yang daripadanya seluruh tubuh yang saudaraku, ditunjang, diikat menjadi satu oleh sendi-sendi dan urat-urat, menerima pertumbuhan ilahinya. Jadi kalau kita mau tumbuh, saudara, kita mesti praktek tiga, saudaraku, gaya hidup ini. Ya, kita menghidupi gaya hidup tubuh, ya, yang connect terus sama kepala, connect terus satu dengan yang lain lewat hubungan kasih, sehingga, saudaraku, kita digerakkan untuk melakukan amanat agung, ya, menjadi berkat buat jiwa-jiwa, memenangkan jiwa-jiwa, memuridkan jiwa-jiwa. Saudara siap lakukan ini. Nah, hari ini, saudara, saya mau mengajak kita, walaupun kita lakukan ini secara simultan, tapi kita belajar lagi lebih dalam up-nya, saudara, yaitu, ya, ibadah sejati.
Nah, saudara, jangan puas dengan apa yang saudara udah tahu. Ya, coba pelajari lagi Roma 12 ayat 1 dan ayat 2. Ya, saudara, ini penting sekali karena ini ibadah sejati. Dibilang karena itu. Karena apa? Karena Paulus sudah bicara tentang, saudaraku, konsep keselamatan. 11 pasal dia membahas tentang konsep keselamatan. Allah telah memberikan keselamatan kepada kamu, ya. Nah, karena itu katanya, jadi pasal 12 ini dia lagi berbicara tentang, saudara, ya, apa respon hidup kita, ya, terhadap apa, saudaraku, keselamatan yang Tuhan sudah beri. Nah, karena itu saudara-saudara, nah dia sebut jemaat di Roma sebagai saudaranya. Padahal dia, saudaraku, seorang rasul. Tapi dalam hal ini dia menganggap dirinya hanya saudara. Ya, dia adalah salah satu di antaranya yang adalah orang berdosa, tetapi saudaraku yang telah menerima kasih karunia dari Tuhan, telah menerima kemurahan dari Tuhan. Nah, karena itu dia bilang gini, saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, ya, demi kemurahan Allah. Saudara, jadi ibadah sejati ini adalah respon kita, ya, terhadap kemurahan Tuhan yang begitu besar, saudara. Tahukah saudara, kemurahan Allah itu sangat besar buat saudara, buat saya. Siapa kita sebelumnya, saudara? Kita orang berdosa. Kita, saudaraku, sebenarnya nggak layak terima kemurahannya, saudara. Kita orang berdosa yang binasa selama-lamanya. Tapi oleh karena kemurahannya dia, belas kasihannya Tuhan, karena, saudaraku, dia begitu mengasihi kita. Dia punya belas kasihan. Kita binasa, saudaraku. Karena itu, saudara, dia rela datang ke dunia ini, saudara, mati di kayu salib, ya, untuk menebus kita dari segala dosa kita, supaya, saudaraku, kita yang binasa di dalam dosa menerima keselamatan yang begitu luar biasa, menerima hidup yang kekal. Nah, demi kemurahan Allah itulah Paulus menasehatkan kita, saudara, supaya apa? Supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Demi kemurahan itulah. Ya, jadi kalau saudara mau melakukan ibadah sejati, ingat betapa besarnya kemurahan Allah itu, saudara. Ya, demi itu, ya, apa respon kita? Nah, respon kita, saudara, kita tidak lagi perlu membayar harga untuk keselamatan kita. Karena keselamatan itu adalah karena belas kasihan Tuhan, karena kasih karunia-Nya, pemberian Allah. Ya, jadi saudara, ya, respon kita yang rasional, respon kita yang masuk akal adalah kita bukan lagi harus mempersembahkan korban seperti orang di perjanjian lama. Ya, kita tidak lagi mempersembahkan korban, ya, seperti kambing dan domba. Karena, saudaraku, ya, korban kambing dan domba itu menggambarkan, ya, korban Yesus di kayu salib yang telah, saudaraku, dipersembahkan. Ya, dia telah, saudaraku, sekali dan untuk selamanya dia menjadi korban bagi kita yang berdosa, saudara. Sehingga kita nggak perlu lagi mempersembahkan korban kambing dan domba, saudara. Tapi sebagai respon yang rasional, responnya masuk akal, apa yang kita mesti persembahkan, saudara? Ya, Tuhan mau kita persembahkan tubuh kita, ya, hidup kita
yang sudah ditebus Kristus ini saudara. Persembahkan kepada dia sebagai korban yang hidup. Tuhan mau saudara kita jadi korban yang hidup. Ya, jadi seluruh hidup kita dipersembahkan. Ya. Jadi tiap hari saudara, dari pagi sampai ya saudaraku malam 24 jam, tubuh kita ini adalah korban yang hidup saudara. Ya, kita mengatakan Tuhan, hidupku adalah untuk Engkau, bukan lagi milikku, ini hidup milikmu Tuhan. Mari Tuhan, pakai aku jadi alat kebenaran-Mu. Pakai aku untuk memuliakan Engkau. Tuhan, aku tidak mau pakai hidupku untuk kepentingan diriku sendiri. Ampuni Tuhan kalau aku sering pakai tubuhku untuk kepentingan diriku. Ku persembahkan terus menerus saudara. Sepanjang hari itu, 24 jam. Waktu saudara kerja, waktu saudara sekolah, kuliah. Ingat, saudara adalah korban yang hidup. Ya, bagi dia yang kudus. Ya, nah, kudus itu artinya apa? Yang berkenan kepada Allah. Saudara, ya, kita ini harus tahu, kita ini nggak tunggu sempurna dulu. Kita adalah korban yang berkenan dan kudus. Kudus artinya dipisahkan bagi Allah. Jadi zaman dulu gini saudara. Ya, kalau ada binatang saudara yang dikorbankan, ya itu saudara binatang itu mesti dipilih dulu. Ya, dipilih, dicari yang apa saudaraku, yang berkenan. Ya, yang apa saudaraku, memenuhi syarat sebagai korban. Ya, makanya diseleksi dulu saudara. Ya, dicari yang paling bagus, yang bentuknya simetris, yang sehat, nggak boleh yang sakit-sakitan saudara. Nah, setelah dipilih, dipisahkan. Nah, ini dia. Inilah dikuduskan. Karena dia nggak boleh lagi untuk tujuan yang lain. Dia hanya untuk tujuan dipersembahkan buat Tuhan. Nah, demikianlah Tuhan mau kita lihat hidup kita, saudara. Hidup kita ini udah dipisahkan. Itulah artinya dikuduskan. Dikuduskan, ya, dipisahkan bagi Tuhan. Jadi itu artinya saudaraku, korban yang kudus dan yang berkenan. Ya, artinya saudara, Yesus mati di kayu salib menjadikan kita ciptaan yang baru saudaraku. Sekarang kita adalah saudaraku korban yang hidup yang berkenan kepada Allah. Haleluya. Itu yang kita mesti lakukan saudaraku. Ya, kita mesti sadar kita ini korban yang kudus dan berkenan buat Dia. Persembahkan tiap hari saudara. Ya, kita tiap hari persembahkan. Nah, saudara, mari kita belajar ya saudaraku lebih dalam lagi. Ya, apa Roma 12 ayat 1 sampai ayat 2. Nah, ayat 2 dikatakan saudara, ya, makanya kita mesti mulai berubah paradigma ya pikiran kita. Kita nggak boleh lagi punya pikiran yang seperti yang dunia, saudara. Nah, dunia di sini artinya apa, saudara? 1 Yohanes menjelaskan apa itu dunia ini, saudara. Ya, dunia ini terdiri dari 3 keinginan, saudara. Ya, 3 hal. Ya, keinginan apa, saudara? Daging, ya, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Ya, itulah saudaraku dunia ini. Nah, kita nggak boleh punya pikiran-pikiran dunia, maksudnya itu. Rubah. Pikiran dunia, saudara, itu selalu fokusnya adalah saya. Ya, self-centered. Ya, jadi kita nggak peduli soal Tuhan dan orang lain, saya. Nah, jadi kita mesti rubah. Ya, jangan lagi punya pikiran dunia. Saya dulu, apa-apa saya, ego saya. Ya, saudara, kita mesti berpikir ya hidup kita bukan saya lagi, tapi saudaraku adalah untuk Tuhan. Ya, hidup kita adalah untuk Tuhan. Mari kita praktekkan ini saudara. Hayati arti apa saudaraku ibadah sejati itu. Nah, sekali lagi mari kita semangat praktekkan up in out ya secara simultan.
Praktekkan di kompak kita. Saudara lihat, saudara akan bertumbuh luar biasa, saudaraku, kompaknya. Tuhan memberkati. Yesus, Engkau harapanku, kekuatan